Bismil Abi Walibni Warwahil Kudus Al-Ilahul Wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kalau keyakinan Anda dituduh atau diberi argumentasi terbalik seperti yang Anda tuduhkan kepada kekristenan, mungkin bakal banyak yang demo atau rame-rame menuduh penistaan. Kawan-kawan, kali ini kita akan melihat bagaimana para polemikus ini memamerkan kebutaan mereka, lalu dengan mudahnya mereka menuduh dan menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang keyakinan kita terhadap Kristus. Bagaimana videonya? Jangan skip, yuk cerdas jangan kepanasan, karena orang yang suka kepanasan, tidak terima data adalah orang-orang yang tidak mau cerdas sama sekali. Ini dia videonya. Maaf ya teman-teman ya, di sini udaranya sangat dingin, jadi saya harus agak sedikit pilek. Ya silakan, Abah DJ, nyalakan kamera Anda. Nih mereknya nih, Poland Spring. Nanti disangka, ini di Polandia dia katanya. Ya silakan. Abah nih Bang Edis. Ini nampaknya Anda ini dari jenggot-jenggot Anda ini Anda seorang ustadz. Bukan, saya Nah, memang biasa. Betul. Nggak ada yang berani ngaku ustadz di hadapan saya. Bang, menurut ajaran agama Islam betulkah malaikat-malaikat bidadari-bidadari bergelantungan di janggut Anda? Kalau menurut ajaran Islam betul. Betul. Cuman, Anda percaya ada bidadari-bidadari manjat-manjat gelantungan di jenggot Anda? saya percaya. Percaya, pantas Anda masih Islam. Oke, silakan Bang, apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Dari tadi saya perhatiin Bang Edis ini kok selalu merendahkan Islam ya. Bang, merendahkannya di mana Bang? Saya kan bilang yang fakta-fakta. Sedangkan Bang Edis ini kan agamanya Kristen. Bang, sebentar Bang, apakah yang saya katakan itu fitnah atau nyata Bang? Sebagian banyak yang fitnah karena diambil dari hadis-hadis yang doib, yang tidak sah. Hadis-hadis kalian kok saya, Bang, yang bikin hadis siapa? Apakah orang Kristen Bang? Jadi gini ya Bang Edis ya, dulu itu ada Al-Quran yang dipalsukan. Ya, dari mim jadi ini apa? Bang, sebentar Bang. Kita gini saja. Saya minta Anda tunjukkan di mana saya memfitnah ajaran agama Islam. Bahkan saya memberikan tantangan Bang. Kalau ada orang yang bisa membuktikan saya fitnah, saya lompat dari Monas Bang. Coba gimana fitnahnya? Silakan. Edis bilang, Muslim itu mentuhankan Muhammad. Itu kan fitnah. Oke, baik. Muslim itu mentuhankan Muhammad. Muhammad itu manusia, ngapain dituhankan loh? Baik. Sama seperti Yesus. Baik. Manusia juga, kenapa dituhankan? Baik. Bang, Anda sudah lama nyimak diskusi saya? Lama nyimak. Oke, Anda sudah tahu ada beberapa Muslim yang mengakui bahwasanya dia menuhankan Muhammad? Tidak ada kok Muslim Tidak Muhammad. ada. Sebentar. Saya putarkan. Rasul Nabi yang harus diikutin. Oke, Bang. Menuhankan itu apa, Bang? Mentuhankan itu sama aja dengan memuliakan, mendewakan gitu loh. Seolah-olah nggak ada Tuhan lagi di dunia selain Muhammad. Itu salah, keliru. Oke. Abang ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran nggak di situ? Saya nggak ada, cuma ada Google. Terus ngapain Anda naik ke sini? Al-Quran ada, ya saya cuma ingin menegur aja, mengingatkan Bang, gitu. Masalahnya, nih ya, Bang, Anda kenal Rashid nggak? Ya, orang APII. Ya, kenapa? Kenal Yusuf PI, kenal Rashid, kenal Wafi, lawan-lawan debat saya, pendebat-pendebat Muslim, kenal? Ya, kenapa? Mereka sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam. Itu yang ngomong bukan Muslim, itu oknum. Ngapain Muhammad itu dibilangnya Tuhan? Sebentar ya Bang ya, Abang, saya gini bang. Oknum Kristen yang membunuh, memperkosa, ya kan? Begini, baik. Tidak semua Bang, Muslim ya? itu salah. Oke, Kristen juga ada yang jadi pembunuh. Oke, pemabuk, sebentar. Banyak. Ada bedanya Bang, bedanya ada. Cuma saya nggak menyalahkan, silakan aja. Itu agama kalian, agama. Ada bedanya. Gitu. Ada bedanya Bang. Bedanya begini. Ya, kenapa? Silakan. Kalau ada orang Kristen misalnya mencuri ayam, kalau ada orang Kristen korupsi, mereka itu yang melakukan itu nggak ada dasarnya. Nggak ada dasar, maksudnya mencuri sama aja. Perbuatan mereka itu tidak dibenarkan. Perbuatan mereka tidak dibenarkan oleh Bible. Ya sama di Islam juga nggak dibenarkan. Oke. Kalau ada orang Islam, sebentar. Kalau ada orang Islam bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, sesuai dengan ajaran Islam diapain? Iya betul, di Al-Quran dikatakan begini ya, saya baca Al-Quran, di Al-Quran gini, apabila kalian ketemu orang kafir, maka penggalah batang lehernya. Nah itu dia ajaran agama Islam. Itu ajaran agama Islam. Terus kenapa tidak Anda lakukan? Kenapa tidak Anda praktekkan? Tahan dulu, ini ada ayat selanjutnya. Tapi apabila dia baik pada kalian, maka baikilah dia. Mana nggak ada ayat yang ngarang bebas aja. Ngarang bebas sih, orang ngarang bebas ini ya. Kok Google? Sekarang gini, Anda mau ambil Al-Quran nggak? Anda mau ambil Al-Quran nggak sekarang? Boleh. Silakan cek. Iya silakan. Bentar ya, buka. ambil pakai Google aja biar cepat. Silakan buka.
Ini nekat yang nyata ini dia ini. Aduh, nekat yang nyata. Islam itu harus benar-benar lah. Kalau Oke. pengen beriman harus Coba. keseluruhan, jangan nanggung-nanggung. Oke, coba Itu silakan. masalah keyakinan. Buka Quran surat At-Taubah nomor 29. Silakan. Ya, surat At-Taubah Nomor 29. Al-Taubah ayat 29. 29. Ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Terima kasih teman-teman. Silakan. 29 ya. At-Taubah 29. Awas kalau memberi support nanti ke samping dia nanti sama dia dibelikan rokok sama dia. Sudah tahu rokok itu kencing setan, tapi masih saja dihisap sama dia. Rokok itu dari alam, Bos. Ngapain lo? Loh, menurut Islam hadis yang rokok menciptakan. tembakau itu tercipta dari kencing setan. Itu yang bikin hadis siapa kan? Nah. Ya kan? Selama tidak mengganggu orang ya kita sikat aja, kecuali kalau Nah, berat saudara-saudara ini. Jadi makanya saya bilang ke teman-teman, mereka ini milih-milih mana Ya, kembali yang ke bikin enak, bikin Tahu apa asik-asik, tadi? sohih, ya kan? Taubah tadi apa? Mana yang bikin rugi, palsu, kan gitu. Surat At-Taubah kita kaji dah. Anda Islam ingin belajar agama Islam, oke saya layani. Sebentar bang, sebentar. Silakan. Anda tadi kan tidak percaya bang ya bahwa rokok itu dari kencing setan. Nih bang ya, dengar bang. Awas harus rokok nggak? Itu ada nggak di Al-Quran bang? Kita kandungannya Al-Quran dulu, jangan hadis. Hadis itu nomor 2. Itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis Itu diusir yang dari ngomong surga, siapa? stres iblis sampai dunia dia terkencing. Ada nggak dalilnya lo? Surga nggak bisa Nah ini gimana nih? Sebentar ya, sebentar. Bang, coba dengerin dulu dong. Dengerin dulu, jangan kepanasan gitulah ya. Dengerin dulu. Ini ngapain tuh panasnya? lu, ini yang ngomong ini bang, yang ngomong ini ustadz bang, yang ngomong ini ustadz, ulama besar. Nggak jaminan dia Lu, Ustaz mau pendeta kalau ini fatwa. ulama 212 Wiro Sableng. Ini alumni 212. Tidak mengikuti para ulama ini orang ini. Sesat ya kita bahas. Bang, ya udah, masalah sesat atau enggak dengerin dulu. Masalah sesat atau enggak? Ya. tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Ashror, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari surga, stres iblis sampai dunia dia terkencing. Mana yang Surga ngomong? nggak bisa kencing. Rokok dari tembakau loh, cuy. Tembakau itu dari alam ditantang, kenapa jadi Buang air besar nggak iblis ada di ya? surga, cuma Ngomong setahun. ngadi kau. Dan harum lebih harum dari kasturi. Sempat buang air besar di surga. Kalau mampet siapa yang ngedot? WC-nya. Udahlah. Oke, sekarang coba baca At-Taubah 29. Silakan. Ya, surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Surat Stop. Taubah 2. Pelan-pelan. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebentar ya, sabar ya. Betul. Masih ada lanjutannya. Kita diskusi tanpa merendahkan agama manapun ya. Saya tidak akan merendahkan agama Kristen karena bagaimanapun masih banyak teman saya beragama Kristen. Oke, Nah, oke, coba gini, coba. aja kita positif Sebentar, ya. sebentar. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul. Dan hari akhir. Dan hari Ya. akhir. Apakah saya beriman kepada Allah? Ya itu tergantung Anda apakah Anda beriman atau tidak. Enggak, saya enggak beriman kepada Allah. Saya enggak beriman kepada Allah. Dari mana ada sejarahnya orang Kristen beriman kepada Allah? Ada saja. Kalau orang Kristen beriman kepada Allah, orang Kristen pasti pergi ke Arab nyium batu di sana. Seperti kalian. Itu Anda itu harus diperangi. Diperangi Nah, apanya? makanya saya Kebodohannya bilang, dan oke, berarti kebodohannya. disuruh nggak Gitu memerangi kan? orang yang tidak beriman kepada Allah? Betul, diperangi kebodohannya. Di maksudnya mana membunuh. perangi kebodohannya ini? Orang bebas. Perangi kebodohannya kebodohan. kedua-duanya. Oke, kata bahasa Anda aslinya apa nggak di tahu situ? dia- Sebentar, dia- bahasa aslinya di situ apa? Manusia. Oh, Enggak, bahasa asli di situ apa? Bahasa Harus Arabnya apa diperangi, di situ? harus diluruskan kan gitu. Sebentar. Bahasa asli di situ apa? Bahasa aslinya. Ini kan aslinya nih ya, perangilah orang-orang Bukan, yang itu kan tidak beriman. terjemahannya. Peranginya itu terjemahannya. Coba bahasa aslinya Arabnya. apa? Arabnya. Hmm. Oh, kutilul ladzina la Nah, yu'minuna kutilul billah. lazi. Coba nggak? Apa arti kutilul lazi itu? Ya tadi kan perangilah. Ya, Anda kan bilang perangi di situ maksudnya perangi kebodohannya, betul? Betul. Tapi kata Karena di tahu sini nggak kan kata gitu loh. kutil Di itu sini kata kalimatnya kan bahan baku. kata ya kan? kotil Bahan baku itu kalau artinya dulu. bunuh. Gimana sih? Kata kotil itu artinya bunuh. Hilangkanlah nyawanya. Ini gimana nekat yang nyata ini ada ini. Al-Quran ini diturunkan saat itu pada zaman Rasulullah. Oke, lanjut. Nabi Coba Muhammad perangi diperangi terus, oleh perangi orang terus, kafir. terus. Ya kan, Perangi diperangi oleh lanjut. orang kafir. Saat itu Islam. Nabi Muhammad menyebarkan Islam, tapi dihambat dan diperangi oleh orang kafir. Ya sudah, maka coba, perangilah coba. orang kafir saat Perangilah, itu. perangilah, Saat terus itu, perangilah. Saat zaman Nabi Muhammad. Perangilah, terus Memerangi lanjut. orang kafir. Tapi setelah peninggalan Nabi Muhammad, ya kan? Aduh, kita ini udah nggak percaya lagi mengapain dengan orang Al-Quran. kafir. Anda nggak percaya dengan Al-Quran lagi? Makhluk Allah, makhluk Tuhan. Ya kita perangi aja Apakah Anda tidak kebodohannya. percaya lagi dengan Al-Quran? Percaya. Ya sudah, baca saja, baca saja. Kenapa Anda sibuk menjelaskan orang Al-Quran di kitab yang menjelaskan? Silakan. Saya jelaskan kalimat perangi, saya jelaskan malah
Coba Kalimat perangi perangilah. di sini itu mengandung 2 zaman, ya kan? Waktu itu Al-Quran ini turunkan saat zaman Rasulullah. 1400 Enggak, tahun diselesaikan yang lalu. dulu bacanya, Bro. Coba dibaca. Oke, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani sehingga mereka membayar ijazah dengan patuh dan mereka tunduk. Tuh. Yahudi dan Nasrani Diperanginya sampai diberikan kapan? kitab Jabur dan Injil. Mereka wajib diperangi. Islam diberikan kitab Al-Quran. Mereka wajib Ini diperangi saudara, nggak? bro. Hah? Mereka wajib diperangi nggak? Kalau yang Yahudi dulu itu termasuk orang yang menghambat syiar Islam itu. Iya, mereka wajib diperangi Tapi atau kalau tidak? sekarang, mereka tidak menghambat Islam, jadi memeranginya dengan cara menebarkan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Sampai kapan yang mereka diperangi menurut ayat itu? Ya, Sampai kapan mereka diperangi menurut ayat itu? ya sampai akhir hayat lah, karena mereka juga memerangi kita. Contoh Anda, Edi. Bukan, sampai mereka Ya, membayar. wajib saya perangi. Ini orang nggak percaya Al-Quran. Diperangi sampai apa? Coba baca di situ. Percaya saya Al-Quran. Kalau saya nggak percaya, ngapain jadi Muslim? Oke, diperanginya sampai kapan di situ? Sampai kalau di sini kan nggak jelas. Perangi. Nggak jelas. Kalimatnya kan Sampai Anda ngerti nggak sih padahal menurut ayat itu jelas Anda sampai ngerti nggak mereka bahasa baku? membayar. Bahasa yang ditafsirkan harus diuraikan. Oke, gitu loh. ini terakhir nih. Kalau kita Kan cuma itu. ngeyel-ngeyelan di sini nggak ada Anda gunanya. katanya Coba gini, intelektual. menurut ayat Nggak itu bisa. diperanginya sampai kapan? Paham. Kenapa? Baik, dia nggak dengar. Oke, kita taruh bawah saja ya. Kenapa? Menurut ayat itu, perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah. Kenapa? Gimana ini? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Kepada teman-teman muslim yang ingin mau mewakili yang tadi, silakan naik. Tapi kalau bisa pakai headset ya, biar kalau saya ngomong itu jangan kenapa. Jadi kita hilang makna diskusi kita. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Joy Hadi. Hadi. Ya, selamat malam Hadi. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Hadi. Silakan. Oke, selamat malam. Ya, coba bisa dimatikan tidak Bang ekonya, Bang? Ekonya tolong dimatikan, Bang, karena kecilkan percuma ya. nanti saya ngomong jerit-jerit Anda nggak dengar. Coba dikecilkan saja. Oke, udah. Dimatikan, sound cardnya dimatikan. Biar Anda Kalau bisa mendengar dimatikan apa nanti yang saya kayak katakan. nyambung malah. Justru Kalau dimatikan kalau nggak Anda nyambung. nyalakan yang seperti itu, saya ngomong Anda nggak dengar. Dengar, udah jelas kok, jelas. Anda Oke, ngomong sekarang sudah jelas. Oke, silakan. Oke. Silakan. Terima kasih ya, ada kita dinaik. Saya dikasih waktu untuk naik. Jadi kita pada dasarnya tidak membahas dan tidak menjelekan siapa-siapa. Kita adalah satu bangsa, satu negara, yaitu negara NKRI yang kita cintai ini. Jadi kembali lagi kepada permasalahan keyakinan ya, keyakinan di mana Indonesia ini merupakan negara yang Bang, kita nggak bahas Luar Indonesia, biasa. Bang. ya luar biasa. Enggak, kita bahas dulu yang itu. Santai aja, Silakan. kita santai aja. Hmm. Nggak usah terburu-buru. Karena kalau untuk menyamakan persepsi tentang keyakinan itu nggak mungkin kan gitu. Cuma kalau saya ini hanya ingin menjelaskan ayat yang yang Anda baca Sebentar Bang, tentang karena Anda tadi sudah membawa negara kesatuan Republik Indonesia, Anda bilang luar Oke. biasa. Oke, setuju. Saya sangat mengatakan luar biasa, Bang. Luar biasa, nih Bang ya. Bukti bahwa Oke, negara kita oke. ini sangat luar biasa, Bang. Bukti bahwa negara kita sangat luar biasa. Abang lihat ini, lihat banner ini di belakang. Oke. sini. Coba Abang baca. Apa itu? Coba baca. Benarkah Macet. Bible dipalsukan? Gitu Nah, ya? benarkah Bible dipalsukan? Pajang banner di jalan. Siapa yang bikin ini, Bang? Islam atau Kristen? Ya kurang tahu saya. Macet. Ah, Bang, kenapa Anda langsung pura-pura nggak tahu apa-apa? Ini yang pajang ini umat Islam. Nih, lihat sponsornya nih. Lihat ini. Ada beberapa tempel-tempelan ini. Nih ya. ya bukannya macet. Sebentar Kita kan nggak kelihatan. dulu, sebentar. Nggak kelihatan. Ini ya, ini teras dakwah. Teras dakwah itu apa? Kalau bukan Islam, Islam. Apalagi nih. Nih, ini organisasi-organisasi Islam yang mensponsori acara ini. Nah, ketika ada umat Islam bikin pengajian, benarkah Bible dipalsukan? Namanya apa, Bang? Iya. Namanya apa itu namanya? Maksudnya? Namanya itu dakwah. Oh, Kalau orang Islam bahas agama Kristen di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat cetar membahana, namanya Oke. dakwah, namanya syiar agama. Jadi polisi nggak boleh menurunkan banner ini, nggak boleh, ya kan?
Satpol Begitu. PP nggak boleh menurunkan banner ini, Bang. Karena kajiannya benarkah Bible dipalsukan. Tapi kalau ada orang Kristen bikin kajian, Bang, ini dipilok aja Bang dikit nih, Bible-nya dipilok, seret gitu ya, kasih pilok, terus tulis ganti, benarkah Quran dipalsukan? Anda tahu hasilnya apa? Kalau tulisannya kayak begitu dipajang di jalan? Wah, hasilnya polisi hadir, Satpol PP hadir, pemuka agama hadir, Ada akan contohnya nggak mengatakan Al-Quran Anda yang dipilok memecah itu? belah persatuan dan kesatuan. Iya. Ada nggak yang Al-Quran dipilok itu langsung ada respon gitu? Nah. Bang, Anda gini Bang, Anda itu apakah terlalu lugu dan polosnya? Saya tanya, Anda tinggal di Indonesia Iya. berapa tahun? Apa jangan-jangan baru 2 hari Anda tinggal di Indonesia? Itu nggak perlu dibahas, itu udah keluar dari konteks. Nah nih Kita bahas tiba-tiba masalah. Nggak, sekarang gini, yang Anda langsung bahas tentang ayat atau langsung bahas men Enggak, gini, seret. ayat atau bahasa yang saya ingin bahas. Bang, dengar dulu. Anda tadi kan sudah membawa-bawa negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada orang Islam pajang banner, benarkah Bible dipalsukan untuk kajian-kajian agama, itu namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen berbuat sebaliknya, Bang, saya mau bikin kajian Kristen, saya bikin tulisan pajang banner di jalan, tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Terus responnya? Wah, masa Anda nggak bisa membayangkan responnya? Nah, itu kan prediksi Anda, prediksi. Belum tentu loh. Ya kan? Makanya saya tanya buktinya mana, ada Ini, enggak? makanya gitu. orang Islam Tapi Anda pura-pura nggak bisa bengak nunjukin, langsung. kan? Bang, nggak Itu. usah pura-pura bengak, Bang. Kalau saya pajang tulisan benarkah Quran dipalsukan, saya tulis di jalan raya, saya yakin Bang, Kapolda turun tangan, Kapolres, Satpol PP, apa lagi? Ada enggak buktinya? Ada enggak buktinya? Gitu? Masih nanya buktinya. Sekarang gini, tolong Anda videokan itu. Tolong Anda videokan, ada enggak yang menurunkan Berat, ke barang itu? saudara. Yang Bang. dipalsukan itu? Tahu kejadian Pak Ahok yang menimpa Pak Ahok, tahu nggak? Apa kata Pak Ahok? Jangan mau dibodoh-bodohi oleh Al-Maidah 52, tahu? Tahu? Apa yang terjadi? Apapun, Orang Islam dengar dulu. lomba pakai Potong dulu, daster. Saya potong dulu. Orang Islam langsung kalau lomba agama pakai daster dibawa ke kumpul ranah di politik, Monas. itu jelas nggak benar itu. Ya, Anda harus tahu itu. Kalau agama dibawa ke ranah politik untuk kepentingan kelompok, kepentingan Baik, agama. sekarang saya tunjukkan lagi. Apakah Ini banyak kepentingan orang nggak tahu, sok tahu. pribadi, itu nggak bisa Abang tahu itu. ini siapa? Saya tanya, Abang Bukan tahu ini sok siapa? tahu. Anda yang tidak nyambung. Oke, Anda sekarang saya sok tanya, Bang. pintar tentang Islam. Ini Anda yang sok tahu, Anda sok bicara, Anda sok bicara tentang kenegarawan. Anda nggak usah sok jadi negarawan. Bahas itu, masalah Oke, itu. sekarang saya tanya, Anda bahas tahu ini yang siapa? Anda, Tahu ini siapa? itu orang. Ini bukan Islam yang sesungguhnya itu. Enggak, bukan masalah Ya kan? itu. Tahu nggak ini Islam siapa? itu, Sebentar, Anda harus pelan-pelan. tahu. Bang, tenang. Aliran di dalam Islam ada 200 tenang, lebih tenangkan itu, hatimu, ya Bang. kan? Tenangkan hatimu. Ada Sunni, tenangkan ada hatimu, segala Bang. macam. Tenangkan. Tenang, tarik napas. Gimana lah? Turunkan napas. Anda tahu orang ini enggak? Bukan begitu. Pelan-pelan. Jadi Anda tahu orang Anda ini? membahas masalah kitab orang, Bang, ini tapi Anda kalau tidak Anda ngomong menguasai. terus, ini kalau Anda ngomong Itu terus aja. kita nggak ada gunanya ini. Saya tanya dulu, Anda tahu ini siapa? Ya tahu. Siapa? Nggak perlu disebutkan lah namanya. Oke, baik, Anda tidak tahu siapa. Karena Anda orang Islam memang diajari boleh berdusta, nggak apa-apa. Gini, ini adalah seorang ulama besar asal India, namanya Zakir Naik. Nah, dia ini pernah datang Bang ke Indonesia, Yang ngundang itu adalah Mualaf Center Indonesia dan organisasi-organisasi Muslim lain. Nah, disambut dia oleh wakil presiden pada waktu itu, Pak Jusukala. Nih, saya kasih Anda gambarnya. Ini kan Anda ini orang-orang sok tahu gitu loh. Sok tahu. Enggak. Sok bicara Ini Anda udah kenegaraan, keluar konteks ini. Sok Yang bicara mau dibahas Bhinneka itu Tunggal tahu Ika. itu. Jangan bicara Bhinneka Tunggal Ika dulu, Bang. Anda ini bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi Anda mendiamkan saja orang yang mengoyak Tidak Bhinneka Tunggal Ika. berguna ini. Sok-sok tahu Tidak orang ini, berguna. tapi nggak tahu apa-apa. Oke, sekarang saya tanya dulu. Dengar dulu. Ini saya tampilkan. Betul hidup. Ini siapa? Kabur kan? Kabur dia teman-teman, lari. Gini loh teman-teman. Kalau Anda tidak membidangi sesuatu, Anda nggak usah ngomong. Sok-sok Anda bicara, Bang, Anda ini memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini namanya Dr. Zakir Naik. Iya kan? Nah, dia datang ke Indonesia. Apakah dia bahas Quran? Apakah dia bahas agama Islam? Kagak, yang dibahas Bible. Gitu loh. Waktu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia, di situ umat Islam berteriak Allahu Akbar. Iya. Stadionnya ada, disewa stadion, rekam. Tolong polisi tolong polisi. Bapak-bapak polisi, rekam ini, rekam.
Begitu. Dan bila perlu polisi langsung yang bikin. Polisi langsung lapor ke Mabes Polri langsung. Ini waktu itu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia disambut oleh Wapres. Pada waktu itu Wapres Pak Yusuf Kalla tahun 2017. Ya, apa yang dilakukan oleh umat Islam? Mereka memakai satu fasilitas negara namanya Stadion Patriot di Bekasi. Waktu itu hadir 40.000 orang Islam di Stadion Patriot Bekasi itu. Apa yang dikatakan oleh Zakir Naik? Apa yang diorasikan dia dari atas podium itu? Bible yang diorasikan dia. Gitu loh. Dia ngomong apa? Dia bilang, Jesus is Muslim. Tahu nggak umat Muslim teriak apa? Waktu dia bilang Yesus itu seorang Islam. Orang Islam teriak, Allahu Akbar. Itu yang Islam lakukan. Terus Anda sekarang ngomong, Bang, jangan bahas agama Islam, Bang. Karena cuma orang Islam doang, Bang, yang boleh bahas agama Islam, Bang. Itu yang terjadi. Anda nggak usah ngomong Bhinneka Tunggal Ika dulu. Saya setuju. Saya sangat setuju. Islam bahas aja agama Islam. Kristen bahas agama Kristen aja. Urus agama masing-masing. Ayo jalan masing-masing, jalan berdampingan. Saya sangat setuju sekali. Masalahnya apa? Masalahnya orang Islam kerjaannya bahas agama orang lain. Abdul Somad bahas di dalam patung Yesus ada jin kafir. Sambil dengan bahasa meledeknya, haleluya. Karena itu Abdul Somad itu. Ulama besar, ulama kaliber nasional. Tahu nggak Abdul Somad bahas apa di kajian di masjidnya? Yang dibahas Ulangan 18 ayat 18. Ada videonya. Gitu loh. Terus Ustadz Adi Hidayat apa yang dibahas? Yang dibahas juga Bible. Sama Felix Xiao. Ari Untung juga apa? Semua banyak kalian bahas-bahas agama Kristen. Sekarang kami waktunya orang Kristen nanggapin. Kami bersuara. Kamu bilang penistaan agama. Sungguh kamu orang-orang nekat yang nyata. Jangan begitu. Ya. Kalau Anda mau bahas agama orang, Anda juga harus mau agama Anda dibahas. Jangan maunya menang sendiri gitu. Anda bisa cek apakah saya ini bohong atau enggak. Orang selama ini yang Anda tonton aja ngadu ayam. Anda kalau nontonnya ngadu ayam, nontonnya goyang sakor begini-begini, ya kan? Kasih donat, jog. Ya kan? Kasih donat, jog. Ya, kalau tontonanmu masih Raffi Ahmad takut makan rambutan, ya, apa lagi? Ya kan heboh, pemirsa berita heboh. Raffi Ahmad takut makan rambutan. Nah itu kalau tontonan kayak begitu, kamu jangan kesini. Kamu ikut sama komunitasmu itu. Saya ini mendidik nih. Ini juga sebagai ajang informasi yang berita yang sangat informatif. Supaya apa? Supaya ayo kita bangun negeri kita, supaya maju negeri kita ini. Urus agama masing-masing. Nah, Islam tuh nggak ada kaitannya dengan Kristen. Masih aja kamu ngemis ngais. Ya, ayo silakan ya yang muslim. Jangan ngomongin lah. Usah ngomongin, Bang, ayolah kita urus agama masing-masing. Justru Anda kalau seperti itu ya, bilangin sama ulama-ulama kalian. Masa maunya kalian? Tapi saya tahu mereka itu sengaja gitu, teman-teman. Mereka itu sengaja. Mereka ini punya dua kubu, dua pasukan. Satu kubu yang membahas-bahas agama Kristen, satu kubu yang pura-pura munafik. Mereka tahu ini, ulama-ulamanya begitu. Tapi kalau ada orang Kristen yang bahas agama Islam, mereka langsung pura-pura gitu. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Tapi di belakang dia berbisik. Bahas mereka. Iya. Di depan kita mereka akan mengatakan, marilah kita saling menghargai. Setelah ketemu mereka di belakang, ayo saya udah ngomong, ayo bahas itu, jangan begitu ya, ya. Mari kita diskusi dengan baik, yuk. Ya, Anda maunya membahas agama orang saja, giliran agama Anda dibahas, Anda kesetan. Ya, silakan Goto. Halo Goto. Jangan gelap gulita lagi Goto. Halo Goto. Oke, baik. Karena si Goto sudah kita naikkan tapi tidak bersuara, kita turunkan saja dia ya. Begini teman-teman ya. Ketika orang Kristen bersuara, ini saya kasih background saya lagi nih. Ini biar banyak kalian yang tahu nih ya. Biar kalian tahu dengan ulah agama kalian nih.
Nih, ini sponsor-sponsornya nih, organisasi-organisasi Islam nih, di bawah-bawahnya nih. Nih, kajian nih. Ketika kalian bahas agama kami, apakah ada di situ polisi hadir? Apakah ada di situ Satpol PP hadir? Apakah ada di situ ulama-ulama hadir untuk mengatakan marilah kita junjung persatuan dan kesatuan? Nggak ada. Ya. Nah, ketika kami menanggapi kalian, coba langsung datang polisi menyergap. Secepat kilat polisi datang menyergap langsung. Anda melakukan penistaan agama. Ya. Yang sudah ketangkap siapa-siapa saya sebutkan. MKC ketangkap. Ya kan? Terus apa lagi? Gracia Pelo ketangkap. Siapa lagi? Anak Bata, Rudi Simamora ketangkap lagi. Terus yang lain-lain masih dilaporkan. Iya kan? Itu yang terjadi. Nah sekarang mau nggak? Ayo kalau kita sama-sama berhenti, ayo berhenti semua. Berhenti, nggak ada lagi yang bahas-bahas agama orang. Yang Islam berhenti, yang Kristen berhenti. Ayo, kita sepakat. Tapi kalau kalian masih terus-terus, ya saya juga masih terus. Begitu. Nah, saya ini teman-teman, saya ini sampai meninggalkan apa yang saya punya. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal, apa yang saya punya saya tinggal. Demi supaya saya bisa bersuara ini. Supaya saya bisa menyuarakan ini. Gitu loh. Jadi kalian jangan ngelihat ini satu sisi aja, lihat keseluruhan cerita kenapa bisa seperti ini. Ya. Sembarangan saja Anda mengatakan persatuan dan kesatuan. Gak boleh begitu. Lihat apa yang terjadi. Berkaca yuk, berkaca dari yang sudah-sudah. Ada satu kejadian dulu pernah. Ada seseorang yang bikin polling dia bikin pertanyaan begini, siapakah tokoh favorit kesukaanmu, siapakah tokoh kesukaanmu, polling, ya kan, namanya Arswendo itu dulu. Nah hasil dari pembaca sebuah tabloid ini menempatkan Muhammad itu di ukuran di belakang di bawah. Ini hasil dari polling itu ya. Tokoh favoritnya ada Soeharto, kemudian ada Iwan Fals, ada siapa begitu, ada itu tokoh hasilnya. Terus ada nama Arswendo di situ yang bikin acara itu. Nah di bawahnya dia Muhammad. Wah, ngamuk saudara-saudara, ngamuk orang Islam. Dirusaklah kantor tabloid itu. Cuman gara-gara begitu, coba. Cuman gara-gara itu. Di penjara Arswendo selama 5 tahun. Ngeri nggak? Ngeri. Itu loh. Kenapa sih kalian seperti itu coba? Nah makanya saya bilang teman-teman ya, coba kita itu ya, kalau mau berpikir secara tidak subjektif, berpikir secara objektif, harus melihat keseluruhan masalah. Jangan asal-asal ngomong aja nggak jelas. Nah, tabloid monitor itu kejadian, orang-orang tahu itu. Jadi kalian harus tahu ya, kenapa kita bisa seperti itu. Kemudian siapa lagi? Yahya Waloni itu kalian udah pada tahu kan? Nggak usah saya kasih tahu lagi siapa Yahya Waloni. Yahya Waloni, ya memang ditangkap juga. Ya kan, karena MKC pada waktu itu juga ditangkap juga penistaan agama. Tapi 2 kasus yang sama, 2 perkara yang sama, yang Kristen diponis 10 tahun, yang MKC 10 tahun, kemudian yang Yahya Waloni 6 bulan saja. 5 bulan saja. 5 bulan, bayangin 5 bulan sama 10 tahun, itulah keadilannya. Seperti itu. Ya karena apa ya? Hakimnya juga Islam. Jadi perkara-perkara seperti ini memang ruwet teman-teman. Ruwet. Gitu loh. Di dalam KUHP itu, di dalam kitab acara hukum pidana, ada salah satu pasal di mana pasal itu berbunyi, hakim yang mengadili sebuah perkara itu nggak boleh punya hubungan. Nggak boleh punya hubungan emosional, nggak boleh punya hubungan keluarga dengan si terdakwa. Nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa berharap bahwa putusan penistaan agama ini adil, putusan perkara penistaan agama adil, ketika yang mengadili hakimnya Muslim? Gimana? Hakimnya Muslim, terdakwanya Kristen, terus mengadili perkara penistaan agama Islam, agamanya si hakim. Ya udah selamat jalan. Makanya saya bilang lah, udahlah gimana sih? Kita mau kemana? Bangsa kita mau dibawa kemana sih? Gitu loh. Jadi cobalah ya, ayo kita berpikir yang lain lah. Silakan ya. Nah itulah kenapa teman-teman, kenapa saya ini pengen ya supaya kita ini punya
pusat kajian apologetika, punya sebuah menara syiar di sini, punya radio ya untuk memancar, mengudara dari sini teman-teman. Itu menyuarakan ini. Ini yang saya perjuangkan gitu loh, sampai saya tinggal apa yang saya punya. Gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman. Jadi mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet ini, Center Apologetika dari sini. Teman-teman yang mau mensupport, silakan mampir ke profil saya ya. Teman-teman mampir saja ke profil saya ini. Di profil saya ada kok kolektor atau teman-teman yang mau mensupport secara finansial, mampir saja. Ini di profil saya. Teman-teman, ini tidak saya siarkan di YouTube ya memang ya. Ini karena saya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Senin lah kita sudah ini. Teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan mampir ke profil saya, teman-teman bisa support ya pendirian Rumah Apologet di situ. Kita sama-sama teman-teman berjuang menyuarakan ini terus-menerus. Selama mereka masih belum berhenti, selama itu pula kita harus terus berjuang sampai mereka berhenti ya. Jadi jangan memandang sebelah pihak, sebelah mata. Kepada teman-teman ya, teman-teman yang ingin mensupport ya pendirian Rumah Apologet bisa ke sini teman-teman. Ini kalau teman-teman mampir ke profil saya, teman-teman nanti bisa lihat ini. Teman-teman bisa support di sini ya, kolektor untuk Rumah Apologet ada di sini. Ya, banknya ini, kemudian ini nomornya. Silakan teman-teman support langsung. Tangkap layar saja teman-teman. Tangkap layar, teman-teman bisa support di situ. Yuk, silakan teman-teman ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang mau naik, tolong ya, jangan kesetanan, jangan marah-marah. Kenapa saya bisa berbuat seperti ini? Karena apa yang dilakukan oleh umat Islam ya, yang suka membahas-bahas agama Kristen seperti itu. Oke, kita kasih naik kembali ada Goto. Ya, selamat malam Goto. Sorry, tadi jaringan jelek, mana Alasanmu saja jaringan jelek. Oke, silakan Goto, nyalakan kamera. Oke. Tapi Kamera silakan nyalakan. saya sudah buka ini, saya sudah buka. Ya, silakan Goto. Selamat malam. Oke. Kenapa ini Goto? Banyak orang Islam yang kesetanan, yang kepanasan ketika saya bahas agama Islam, sedangkan orang Islam bahas agama Kristen. Silakan. Satu realita. Iya. Tapi sebelumnya teman-teman yang di bawah yang Kristen ini support Bang Edis ini. Bang Edis ini seorang debater Kristen yang menurut saya ini fenomenal. Iya, Ya, coba sebentar dulu Bang Goto. untuk Begini, kenapa sih orang Islam ketika dibahas agamanya langsung mau curhat aja bawaannya? Dong bahas-bahas agama saya Bang, langsung curhat. Sementara ustadz-ustadznya kerjanya bahas agama Kristen, gimana? Ya, itu realita, Bang Edis. Realita di mana satu negara mayoritas. Memang ketika berpikir terlalu agamais atau terlalu religious, memang itu yang terjadi seperti itu, Bang Edis. Hanya masalahnya di sini, karena kita kan Indonesia negara majemuk ya. Kita punya aturan hukum sendiri, kan begitu beda dengan negara-negara lain. Sekarang pertanyaan, apakah aturan hukum itu memang mayoriti dikendalikan ya? Dikendalikan oleh oknum-oknum yang religion ini, kan begitu Bang Edis. Itu realita, kita bisa bantah, tapi yang jelas Oke, berarti Anda setuju bahwa agama Islam memang kerjanya bahas-bahas agama Kristen? Tidak semua seperti itu. Itu kan hanya kelompok-kelompok oknum-oknum saja, Bang Edis. Tidak. Bang, nih bahkan Anda ini kan termasuk, nih saya kasih contoh ya nih. Saya kasih contoh. Ini bagaimana kalau orang Islam nih Bang. Ini Anda ini kan muridnya Ustadz Insan Mokoginta kan, betul nggak? Betul nggak? Apa? Ginda. Ya bisa dikatakan begitu. Anda termasuk muridnya Insan Mokoginta nggak? Kalau dikatakan murid bukan juga murid. Saya kan kenal beliau selaku mualaf yang bijak begitu. Oke, baik. Nah, ini misalnya ada seorang muslim namanya Insan LS Mokoginta. Dia terbitkan satu buku ini. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ini terbitannya Insan LS Mokoginta. Terbit bukunya. Kira-kira nih Bang, nih. Kalau saya juga bikin buku tulisannya 101 bukti Muhammad bukan nabi, gimana kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Jadi begini Bang Edis ya. Nah, jangan jadi begini. Ditanya aja. Jadi begini, jangan jadi begini. Ini kan umat Islam. Dengar dulu Bang dengerin. Bang Goto. Kalau ada umat muslim bikin buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, lolos, terbit. Nggak ada dibilang penistaan agama, nggak ada. Tapi kalau seorang Kristen bikin buku tandingan 101 bukti Muhammad bukan nabi, kira-kira menurutmu apa yang terjadi? Jadi begini. Jadi begini. Bilang aja Bang, yang terjadi umat Islam akan lomba pakai baju daster gitu Bang. Orang Islam pasti lomba-lomba pakai baju daster di Monas gitu. Setiap hak warga negara itu diatur dalam UUD 45, kebebasan berpendapat. Apalagi kalau Edis ingin menulis buku, silakan Edis menulis buku. Yang penting itu tidak mau mancing ini orang ini. Nah, kalau saya bikin buku 101 bukti Muhammad bukan nabi, yang terjadi orang Islam pasti suruf.
Bang Edi, saya kan bilang tadi bahwa UUD 45 kita menjamin kebebasan berpendapat. Iya, Ini itu ada hanya ada di kertas, hanya ada di atas buku. masalah, Bang Edis, karena Bang Edis tidak Gimana ini percaya. kan, Bang? Dengar dulu ya. Apa yang tertulis di buku itu tidak selalu seperti demikian adanya di lapangan. Di buku memang tertulis begitu. Setiap orang dijamin haknya untuk mengeluarkan pendapat, kebebasannya untuk mengeluarkan haknya di muka umum. Itu tertulis di atas buku, tapi prakteknya di lapangan kagak. Anda ini terlalu lugu di dalam dunia perpolitikan. Karena agama tidak ada hubungannya dengan politik, kan begitu. Kecuali memang Anda masuk ya dalam pasal-pasal yang memang langsung berkoneksi atau bersinggungan dengan penistaan agama. Ketika Iksan Mokoginta menulis begini, ini kan ada dasarnya. Tuh kan, tuh kan. Ada dasarnya. Makanya saya bilang teman-teman gini loh. Jadi penistaan agama ini tergantung siapa. Ini tergantung siapa yang memutuskan dia menista agama. Kalau hakimnya Islam pasti dia akan mengatakan Kristen menista agama. Tapi kalau hakimnya Kristen pasti dia akan bilang, oh enggak, itu enggak menista agama. Makanya saya bilang, Bang, pasal-pasal penistaan agama ini menurut saya ini bukan soal isi atau kontennya menista agama, enggak. Tapi ini sebenarnya satu daya upaya negara supaya negara itu tidak chaos. Karena apa? Karena negara ingin menampung supaya umat yang beringas ini mereka tersalurkan emosinya dengan cara orang yang melakukan itu dipenjarakan. Itu sebenarnya. Kalau materinya nggak ada. Orang itu sangat subjektif kok. Menista agama itu sangat subjektif. Ya, saya ngerti. Sekarang gini, dengar. Ini saya dengarkan, Bang. Ini saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Menurut saya Muhammad itu bukan nabi, itu penistaan agama nggak? Itu menurut Anda. Nah iya makanya tapi kalau hakimnya orang Islam dan dia terpapar oleh ajaran-ajaran yang macam-macam kadrun, ya pasti dibilang kamu menista agama. Iya. Makanya saya bilang, Bang, kalau ada perkara agama, hakimnya itu harus dari luar negeri. Harus dari diimpor dari Jepang yang bukan Islam, bukan Kristen. Itu baru adil. Hakimnya Islam ya gimana? Begini ya. Ada salah satu buku karangan Bart de Erham, judulnya itu How Jesus Become God, kan begitu. Beliau menulis ini, Bang, ini di kalangan orang-orang teolog atau orang-orang yang mengerti siapa itu Yesus. How Jesus Become God itu bagaimana Yesus menjadi Tuhan, di mana Bart de Erham mengkritik bahwa Yesus Bart de Erham ya. Anda saja ngomong Bart Ehrman aja, Bart de Erham ini aduh. Bart de Erham ini gimana? Ini nekat yang nyata, ini memang mereka ini nekat yang nyata. Oke lah Bang Goto, ini sebentar kami mau ke gereja dulu. Nanti mungkin bisa kita lanjut lagi ya Bang Goto ya. Iya, tapi saya tertarik judulnya itu, Tadi kau punya judul itu? Apa benarkah Bible dipalsukan? Sebenarnya saya naik karena saya baca itu. Oh, benarkah Bible dipalsukan? Sebentar ini. Ini tadi saya lihat, makanya saya minta naik ini. Ini Pak, mantap dibahas ini. Ini terkait dengan Galatia 1:8-9, nanti kita gali ya. Ini tantangan saya buat Budia Salim, sampai sekarang tidak dijawab. Galatia 1:8-9. Bagaimana Benarkah Bible dipalsukan? Kalau Bible dipalsukan, maka otomatis Muhammad jadi nabi gitu. Ini pola, Anda tahu sesat pikir nggak? Tahu macam-macam sesat pikir? Sebentar, tahu macam-macam sesat pikir? Tahu, saya tahu loh kefal. Logical falasi. Salah satu sesat pikir itu ada di situ, pola pikir sesat pikir yang seperti yang Anda lakukan ini. Kalau Bible dipalsukan, otomatis Allah jadi Tuhan. jadi Muhammad itu jadi nabi tergantung Bible dipalsukan terus. Oke lah, maksud saya begini. Gini loh, Goto, begini Goto ya. Tidak ada hubungannya Bible itu mau dipalsukan atau enggak dengan status Muhammad itu nabi palsu atau nabi betulan. Enggak ada hubungannya. Jadi Muhammad itu nabi atau bukan nabi itu tidak ditentukan dari Bible itu dipalsukan atau enggak. Ini logika berpikir yang sesat seperti ini yang mau saya luruskan. Apa yang bilang ada? Terus kenapa kalian berusaha? Kenapa kalian berusaha untuk mengatakan bahwa Bible dipalsukan? Kau baru bicara fallacy, sementara kau sendiri fallacy. Siapa yang berkata bahwa ada hukumnya nabi palsu?
Oke lah Goto, gini saja Goto. Coba gurumu suruh datang ke sini si Juma ya. Guru saya tidak punya guru, justru saya guru tuh banyak tuh. Oh Juma bukan Banyak gurumu tuh. sekarang. Saya tidak punya guru, justru saya ini guru epistemik banyak kok murid Oke, saya. berarti Juma bukan gurumu lagi, tidak kau akui lagi sebagai gurumu. Yuk, Katanya yuk, gurunda, gimana sih gurunda? Kau kalau di hadapan Juma kau bilang gurunda. Di hadapan Juma kau bilang gurunda. Sekarang kau tidak mengakuinya sebagai guru. Memang kau ini sungguh munafik. Sebentar, Goto, coba sebelum ini kita tutup dulu. Pengertian munafik itu apa sih? Kenapa? Pengertian munafik. Yuk tanya apa nih? Dari sisi kitab suci atau dari sisi ilmu pengetahuan? Dari sisi Al-Quran, apa pengertian munafik itu? Dari sisi ilmu pengetahuan. Orang munafik itu ketika dia coba memframing satu narasi yang memang narasi itu tidak ada buktinya alias hoax. Jadi dia Oke, gini saya bantu. Munafik adalah suatu perbuatan mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di kebenaran atau yang ada di hatinya, betul nggak? agama begitu. Loh, gini. Ini orang munafik gini. Sebentar. Orang munafik gini. Orang munafik itu ini si Goto ini malah ngomong terus. Oke lah Goto, kau ngomong terus, saya ngomong, kau ngomong nggak, kau dengar omongan saya. Kalau ngomong saya dengar, tapi kalau saya ngomong kau nggak mau dengar. Ayo kita kasih naik ada Bronson Simangungsong. Selamat malam Bang Bronson Simangungsong. Selamat malam. Wah, hebat amat ya, langsung naikin gue ya, Dis. Silakan, nyalakan kamera Anda. Mustahil. Iya, kamera dulu Bang, kamera Bang. Kamera dulu. Saya sudah kirim undangan di layar Anda, silahkan Anda terima dulu. Bang, Aku perkenalan habis dulu lah. Bang, duduk. sebentar Bang. Perkenalan dulu lah Bang. Jangan keburu-buru Bang. Tarik napas dulu. Hembuskan Aku napas. baru duduk. Pelan. Jangan emosi, tenangkan diri dulu. Tenang Bang. Saya tahu, bawaan orang Islam itu saya tahu Bang. Saya tahu. Bukan mecah-mecahin warung, ya kan? Terus kalau ada Indomaret bulan puasa minta jatah preman. Saya tahu. Kemarin di Cikiwul ya kan minta jatah takjil. Saya tahu kelakuan kalian. Jadi tenangkan dulu diri, tenangkan. Oke. Perkenalkan diri dulu, Bang. Nama Abang ini Bronson Simangungsong. Simangungsong itu kan marga, Bang. Biasanya orang Kristen. Ini Abang mualaf kah atau bagaimana? Coba cerita dulu. Mualaf. Oh, mualaf. Tadinya Kristen. Oh, terus dapat istri orang Islam, akhirnya jadi mualaf gitu ya? Bukan. Wah, gimana? Terus gimana? Coba cerita dulu. Cerita gimana? Belajar baca Al-Quran itu masuk di otak saya ini, terus saya masuk Islam. Oke, surat apa itu yang Abang bacakan itu terus masuk Islam? Coba cerita dulu. Banyak lah. Ya salah satunya dulu, Bang. Kalau huwal masih ibnu Maryam, telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa. Isa putra Maryam. Emang siapa yang mengatakan? Sebentar Bang, sebentar dulu. Pelan-pelan dulu. Pelan dulu. Siapa yang tahu ini? Karena begini Bang, karena saya lihat banyak orang mualaf itu karena pernikahan, ya kan? Karena nikah dengan perempuan Muslim langsung jadi mualaf kan gitu. Nah, tapi Abang ini kan unik karena kata Abang bilang karena membaca telah kafirlah orang yang berkata Allah itu adalah Isa gitu ya. Coba itu siapa itu Bang yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa? Silakan. Gimana tadi? Sorry. Tuh kan, ini gimana? Enggak, di belakang. Berhenti dulu ngisapnya, Bang. Ngisap rokoknya berhenti dulu. Saya tahu kalian itu adalah umat-umat pecandu rokok, ya kan? Saya tahu. Makanya jadi Islam itu memang nggak ada pertobatan, saya tahu. Nggak apa-apa. Gini, yang ingin saya tanyakan kepada Anda kan masuk Islam karena membaca salah satu surat di dalam Al-Quran yang bunyinya Laqad kafara lazina qalu. Banyak. Tadi kan saya minta salah satu, Bang. Kita bahas satu, Bang. Ya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa. Betul? Betul. Aku tanya dulu, Bang. Siapa itu yang berkata Allah itu adalah Isa? Yang berkata? Siapa aja yang berkata? Ya siapa? Saya mau tahu kok siapa.
Saya dulu, contohnya saya dulu. Waktu Abang saya berkata dulu Allah Islam. itu adalah Isa. Ya, itu dia jahat. Di mana? Di mana Allah itu adalah Isa? Dulu saya sebelum Islam mengajari, meyakini, bahkan mengimani. Kalau dibilang mengimani, dibilang mungkin ya tapi Mengimani ya, bahwa Allah itu adalah karena Isa. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah, Allah adalah yang mana yang benar ini? Aduh, coba jangan dibalik-balik ini, Bang. Yesus Tadi abang adalah bilang itu Allah. sendiri. Jadi sebentar bang. Di dalam Bible mana bang ada Allah? Ada Allah. Tuhan nih, kita berbicara Tuhan dulu. Nah, Tuhan. gimana sih? Tadi katanya Allah. Coba gini bang, saya ini sudah dari 13 tahun memperdalam Bible. Nah, di dalam Bible itu tidak pernah ada kata Allah. Di mana ada kata Allah? Makasih. Gimana? Banyak. Coba Contoh. tunjuk satu aja bang. Kalau ada kata Allah di dalam Bible, saya lompat dari Monas. Gimana? Coba di mana? Kalau di dalam manuskrip aslinya, oke Bejung, di dalam manuskrip aslinya itu memang sebenarnya nggak ada Allah di situ ya. Ya memang nggak Bukan ada. Terus Allah, kenapa bukan Anda bilang Allah. Allah? Nggak ada U, nggak ada O. Bang, Pasti Allah alif itu lam lam. Tuhannya para penyembah berhala di Mekah. Gimana sih? Allah. Alif lam lam ha, bukan Allah. Bang, sekarang saya tanya, Bible yang Anda baca di rumah itu hurufnya Latin atau hijayah? Latin. Nah, sejak kapan ada Allah tulisannya Latin? Meninggal Sejak kapan ada? dunia kan? Bang, Hubungannya ketika apa? saya enggak, karena Anda mengatakan telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa. Iya. Nah, pertanyaan saya, agama apa yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa? Itu bukan Oke. orang Kristen, Bang. Terus orang Kristen yang bagaimana? Kamu alirannya? Ya, saya apa? nggak tahu, makanya Al-Quran Anda itu, makanya saya tanya. Itu agama Oh, apa yang Kristen ngomong apa? begitu? Coba. Itu satu ayat. Di ayat yang berikutnya. Nah, ini lagi, orang mabuk ini orang ini. Saya heran Itu kenapa kan sih? satu ayat itu. Bang, saya pengen ketemu orang yang mualaf itu betul-betul bertobat, kemudian mencari kebenaran. Ini mualaf juga merokok, Kau bilang tadi. mabuk. aku Saya yakin ladeni ini kau ya. abang ini masih nenggak minuman keras terus. Oke. Ini aku ladeni kau. Tadi kau bilang nih. Dari tadi kau nggak ladeni saya. Dari tadi kau nggak ladeni saya nih. Kok aku ladeni sekarang? Dari tadi ngapain ini orang ini? Aku jawab di situ ada Allah. Bang, dengar dulu bang, dengar. Hmm. Allah itu hurufnya apa Tadi saja? Kau edis kau. Sebentar, apa saja hurufnya Hah? Allah itu? A L L A H alif. Kalau di Islam lapasnya itu alif lam lam ha. Oke, alif lam lam ha. Coba La buka ilaha Bible. illallah. Ada nggak di situ alif lam lam ha? Gak ada. Nggak ada. Terus kok bilang kau dulu bilang Allah adalah Isa? Kapan? Latinnya ditulis bagaimana? Sejak kapan Allah berubah jadi Latin? Oke, kita nggak usah ke situ. Oke. Enggak, sejak kita kapan jangan Allah dulu. berubah jadi Latin? Saya tanya kapan Allah berubah jadi Latin? Ditulisnya A L L A Itu kan. atau apa? Boleh nggak? Huruf kan Huruf, gue. dengar. Boleh nggak Ini huruf tunjukkan alif ini lam lam detailnya, ha? ini ditulis apa dia? Boleh. Siapa yang Huruf nyuruh kali menerjemahkan Allah ke dalam bahasa Latin? Siapa? Siapa yang menyuruh? Ya itu tafsiran itu. Tafsiran. Tafsiran itu. Bang, Membacanya di dalam itu. Bible, sebentar dulu. Di dalam Bible, huruf A L L A H, Allah, itu tidak merujuk kepada Allah sesembahan pagan Quraisy. Tadinya Kok tadinya? Nggak Coba. ada gitu, nggak Oke, gitu. coba Kau sebentar. kau Oke, yang- coba nih, sebentar. Nih, biar kamu saya kasih tunjuk ya. Aduh, ini repot kali dia ini, Bah. apa Oke, yang sebentar repot? ya. Sebentar. Kau bilang akademik. Abang ada Al-Quran di situ kan, Bang? Ada Bible di situ? Bible Ada Bible di situ? Alkitab ada. Ada Alkitab di situ. Oke, tolong bukakan dulu. Sebentar. Tolong bukakan dulu. Sebentar ya. Biar abang tahu dulu. Coba. Sabar ya. Sabar. Tolong bukakan Yeremia 43:13. Yeremia 43:13. Ya. Kita buka ya. Biar abang tahu nanti di situ Yeremia. bahwa Allah itu bukan Allah. Coba yuk. Ya, aku udah tahu itu. Yeremia 43:13. Yeremia 43:13. Lama kali pun buka itu.
Sabar kau. Kenapa yang mualaf-mualaf Ya kan. selalu kayak begini gitu? Nggak pernah ada Kau kayak kualitasnya. perempuan kau Edis. Tuh kan, Perempuan kau. memang Gimana nggak kau? ada kualitas. Coba di mana coba? Yeremia. Ia akan memecahkan Yere- tugu-tugu. Benar nggak ini? Oke, Ini? silakan baca. Nah, Iya kan? Iya di situ siapa? Kayak perempuan kau. Enggak, coba iya di situ siapa? Aku kalau kata kau bilang akademisi, tapi kau kayak Iya perempuan kau. sudah. Iya di situ siapa coba? Bukan lupa kacamata itu. Kan lari kemana-mana. Ia akan memecahkan. Enggak, sebentar sebelum dilanjutkan. Iya di situ siapa? Kayak perempuan. Bentar dulu, kau nanya iya. Aku baca dulu dia 12-nya. Karena kau silakan. nanya iya nih. Silakan. Ia akan menyalakan api di kulit-kulit. Ini perikutnya Kulit lagi katanya. Kuil. Iya, kuil, sorry. Kulit. Yeremia. Pantas jadi malam nih. Glorifikasi. Kuil dibaca kulit nih, pantas kau mualaf. Aduh, kayak perempuan kau Edis. Silakan. Perempuan kau, aduh. Udahlah, silakan cepat ayo baca. Iya akan? Ini bilang orang akademisi tapi kau ngapain? Iya Sebenarnya akan? mau belajar kau ngapain? Jangan curhat. Iya akan? Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para Allah Mesir. Oke, para Allah Mesir bilang, Dan para akan Allah di Mesir membakar- bilang. Ya, ia akan menyalakan Para Allah. para Allah, para Allah, para Allah kok tiba-tiba Allah, para Allah bilang, ayo. Ini udah kecil ini Ia bacanya akan nih, Allah memecahkan ini di sini tugu-tugu nih. berhala Bet Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para Allah di Mesir. Nah, ayo. Tuhan Para Allah akan di Mesir. menghanguskan kuil para Allah. Ye. Botol kau Edis. Ya, tuh kan. Kau mau bikin aku melihat Tuhan? Kemana bisa aku? Lu ini, Bukan nggak blok nih, aku. ini bahwa Tuhan akan menghanguskan para Allah. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para Allah. Ya, para Allah. Ayo. Mana? Bahwasanya Tuhan akan menghanguskan Allah. Ayo. Mana aku di situ? Kau kan yang Udah tadi baca. bilang katanya Allah itu Allah. Ini Sekarang aku aku udah turuti baca mau. ini. Ini aku Tadi udah kan dari baca awal ini. sudah aku bilang tidak Terus ada kamu apa Allah sekarang? di dalam Bible. Kau bersikeras. Itu Allah Ini- itu Ini kau diterjemahkan. yang bertanya atau yang bertanya? Gimana? Oh, sekarang udah Aku udah ampun. buka, aku udah baca. Sudah ampun. Aku Sudah udah buka, ampun. aku udah baca. Oke, berarti Ampun Allah apa? itu Allah enggak? Ya Allah. Allah ya Allah lah. Allah ya Allah. Ya udah baca kalau gitu, baca kalau gitu. Ini, Pencipta baca kalau gitu, baca. Semesta Baca. alam. Iya, baca kalau gitu. Ia baca sekali akan lagi. memecahkan tugu-tugu berhala Bet Ya Shemesh udah, yang ada di kau Mesir diam, dan diam, akan kau menghanguskan baca sekali lagi ya. kuil para Allah. Kuil para Allah. Ya, Ia akan menghanguskan kuil para Allah itu, para Allah Mesir Ya, itu dengan bara perempuan api. mungkin. Aduh, kayak gini lah katanya kau mau mencerdaskan orang-orang orang Kristen kau tapi Makanya tadi ku bilang dari awal. Tadi kan ku bilang dari awal. Coba di mana ada umat Kristen bilang bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa? Di mana? kayak perempuan kau Edis. Malah curhat lagi. Udah kau di bawah. Dia malah curhat teman-teman. Bukannya dia menjawab malah curhat. Sungguh kamu nekat yang nyata. Ya, nekat yang nyata namanya. Dan tiadalah mereka itu melainkan orang-orang nekat yang nyata. Dan siapakah orang-orang nekat yang nyata itu? Yaitu mereka yang sudah diberikan bukti kepadanya tetapi masih ngeyel. Oke ya, kita kasih kesempatan berikutnya. Oke, sebelum kita ini ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman. Mohon maaf ini beberapa hari ini kami ini sedang dalam perjalanan jauh teman-teman ya. Termasuk juga perjalanan kami ini juga ingin mewujudkan rumah apologet itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman, saya Edis TV nih teman-teman ya. Saya Edis TV meminta kepada teman-teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus teman-teman. Mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Karena kita akan berapologet itu dari sini. Kita akan memancar mengudara dari sini. Jadi kepada teman-teman yang tergerak untuk mensupport pendirian rumah apologet itu, untuk ikut berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir ke profil saya ini. Klik saja profil saya ini, kemudian nanti teman-teman akan lihat link untuk berkolekte, ada link YouTube-nya di bawah, teman-teman bisa support di situ ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang bingung, bang saya nggak ngerti itu bang, gimana itu? Nah teman-teman bisa support ya di sini nih. Ini kolekte pendirian rumah apologet, teman-teman kita sedang membuat center ya, center apologetika di sini, jadi teman-teman bisa support di sini. Ya. Ini namanya langsung atas nama saya teman-teman ya, Edis. Kalau teman-teman tidak ketemu nama saya Edis, kalau teman-teman mau transfer, mau support, teman-teman tidak ketemu nama saya Edis, itu bukan akun saya. Ya. Teman-teman bisa langsung ke sini. BR ya teman-teman ya, banknya BR ya, teman-teman tahu sendiri. Ya, silakan teman-teman tangkap layar, bisa support pendirian rumah apologet di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya bagi teman-teman muslim, tolong kalau mau naik itu jangan marah-marah ya, jangan tukang kejang-kejang. Ayo slow gitu ya. Kita nggak usah ngeyel-ngeyelan lah ya.
Kita ngapain sih debat ngeyel-ngeyel, debat kusir? Yuk, kita debat yang bagus-bagus saja. Oke ya. Kita kasih naik ada affiliate. Affiliate. Ini TikTok affiliate jangan-jangan. Oke, TikTok affiliate. Ya, affiliate, silakan Bang, nyalakan kamera. Halo? Halo? Halo, ha? Waduh, macet. Oke, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Teman-teman muslim, tolong ya, kalau naik kemari, pertama-tama tidak perlu grogi, jangan gemetaran ya. Bila perlu didampingi Ustadz, saya sudah mengundang tuh Abdul Somad, Adi Hidayat, tapi nggak tahu lari kemana mereka. Ya. Ayo kita kasih naik lagi, ada teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, yang mau naik ke sini itu diwajibkan Anda itu muslim. Kalau bukan muslim jangan naik ke sini. Ada Jono. Oh, bukan Jono. Dian Fems. Oke, Dian. Oke, saya turunkan saja. Sekali lagi teman-teman ya, ini si Jono ini kayaknya udah inbox saya, dia udah nunggu-nunggu pengen diskusi dengan saya. Bentar ya. Si Jono, sebentar. Jono. Ya, udah inbox saya dia. Katanya mau debat dia dengan saya. Saya tantang kamu katanya. Oke, kita turuti. Kita kasih naik sekarang Jono. Ya, selamat malam Jono. Jono? Macet. Halo Jono. Coba yang tenang dulu, jangan jalan-jalan kemana-mana, duduk, ya kan? Terus, dulu coba, yang jelas mukamu, jangan gelap-gelapan kayak di Gua Hira. Aduh, kamu sudah inbox saya, nantang saya, giliran saya jabani, kamunya asam lambung naik. Asam lambung naik. Coba tenang dulu, tenang. Sudah tenang? Sudah? Oke. Nah. Kalau inbox sampai panjang-panjang, saya menantang kamu, ayo saya tunggu, nggak saya balas kan? Kenapa tidak kamu balas? Nggak saya balas lagi. Giliran dinaikin macet. Saudara. Yuk, silakan ya. Teman-teman muslim, kalau naik ke sini, emosi itu diredam dulu. Jangan marah-marah. Jangan kebiasaan kalian di bulan puasa itu, yang tukang mecah-mecahin etalase warung dibawa. Kan udah nggak puasa lagi nih, ya kan? Kalau nggak puasa, biasanya kalian waras gitu. Kalau di bulan puasa, mecah-mecahin warung. Iya kan? Coba, hanya ada di bulan puasa, orang muslim itu mecah-mecahin etalase warung. Hanya ada di bulan puasa preman Cikiwul minta jatah preman. Kalau nggak di bulan puasa mereka normal-normal saja, normal. Nah, padahal di bulan puasa setan-setan diikat. Iya kan? Kemarin udah pernah saya bahas itu. Kenapa ini Pak Ustadz? Setan-setan di bulan puasa diikat, tapi ternyata di bulan puasa orang Islam malah justru mecahin warung orang. Nah, makanya memang serba aneh saudara-saudara. Makin didalami makin kepala saya pusing. Begitu. Nanti dibilang, Anda penistaan agama ya. Kok dibilang penistaan agama? Bener nggak yang saya bilang? Kalau di bulan puasa banyak orang Islam mecah-mecahin warung orang. Ayo. Iya. Coba ada nggak orang Islam datang ya pakai sorban, ya kan? Pakai dengan ormas-ormasnya nutupin warung orang. Nggak ada. Itu terjadi cuma di bulan puasa. Cuma di bulan puasa. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana setan-setan diikat, tapi di bulan itulah orang Islam mecah-mecahin warung orang. Begitu saudara-saudara, indahnya Islam. Makanya saya bilang nih, mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Gitu loh. Coba ayo kita kembali ke tema ini. Apakah bisa Anda menjadi orang Islam tapi di detik yang sama Anda tidak memusuhi orang Yahudi dan Nasrani? Ayo silakan. Gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Agus Abdullah. Ada yang bilang, Bang, baju terbalik. Sengaja saya balik, teman-teman. Ya, sengaja ini dibalik. Biar keren. Ya, Agus Abdullah. Halo, assalamualaikum. Bisa dimatikan dulu. Bisa dimatikan dulu musiknya, Pak Abdullah. Dimatikan dulu, Abdullah.
Coba dimatikan dulu musiknya. Yuk, mari kita diskusi dengan baik. Alhamdulillah. Ya, tolong ya kalau muslim mau naik itu jangan grogi, ya. Jangan grogi, jangan gemetaran, bila perlu didampingi 3 atau 4 orang ustaz. Yuk. Coba, ya silakan. Ya, duduk tenang ya. Dia lagi cari ruangan nih teman-teman. Karena memang teman-teman ya, orang Islam itu seneng dengan yang namanya toanya banyak, kemudian speakernya gede-gede. Nggak cukup 7 toa. Ya silakan. Dinyalakan dulu, Bang. Mikrofonnya nyalakan dulu. Sudah bang. Silakan. Ini Anda ini kok buram ini? Saya yang katarak atau bagaimana ini? Silakan. Di mana-mana saja Bang Edis sudah terkenal ya. Betul itu Bang? Itu tidak penting Bang. Saya terkenal atau tidak itu tidak penting. Yang penting itu adalah Anda pindah dari kegelapan menuju terang. Anda pindah dari menuhankan Muhammad menjadi menuhankan Yesus. Makanya saya menyeru supaya kalian itu berhenti menuhankan Muhammad. Silakan. Siapa yang menuhankan Muhammad Bang? Ya, kami manusia. Jangan ke sana dulu Bang. Nanti kita balik lagi. Itu tema sudah basi Bang. Sudah sering kita bahas. Dan sudah banyak Muslim yang mengakui dia menuhankan Muhammad. Sudah banyak Muslim. Yang belum mengakui ini cuma muslim-muslim yang gak sekolah aja. Oke sebentar dulu. Ini tema kita ini Bang. Ini tema kita ini. Mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Anda setuju atau tidak? Tapi Islam yang mana itu Bang? Ya Islam yang sesungguhnya. Iya setuju. Berarti ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak umatnya, mendoktrin orang, membentuk orang supaya memusuhi orang lain. Betul atau tidak? Kalau kami di sini Bang, Sulawesi Utara tidak pernah begitu Bang. Kita bukan ngomong Anda di Sulawesi Utara. Ini orang nyambung nih. Bang, kita tidak ngomong Anda, kita tidak ngomong orang di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan, di Sumatera. Kita nggak ngomong gitu Bang. Kita berbicara mengenai ajaran agama Islam. Nah, jika Anda menjadi seorang Islam, betul atau tidak, di detik yang sama Anda harus memusuhi orang Yahudi dan Nasrani. Betul atau salah? Salah. Jadi Anda harus mengasihi orang Yahudi dan Nasrani. Sama, manusia itu mengasihi Bang. Yahudi Nasrani sayang, mengasihi. Baik. Menurut Muhammad, jika Anda bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai petunjuk Muhammad. Kita akan menyapa. Menyapa. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Menurut Muhammad Bang, kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kalian harus desak mereka ke jalan yang sempit ya. Kok memberi salam? Sungguh Anda nekat yang nyata. Di mana itu? Jangan kau. Di mana itu katanya? Baiklah. Mereka, ya karena memang banyak orang Muslim. Itu bibirmu itu tambah begini bibirmu tambah begini bibirmu Jangan asal ngomong kau. Marah dia sudah. Di sini itu udara kering. Jadi jangan lari kemana-mana. Gak usah lari ke bibir kemana-mana. Di sini udara kering ini kering. Silakan Bang. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Anda jika harus bertemu orang Yahudi dan Nasrani. Anda bilang harus mengucapkan salam, betul? Oke, baik. Betul. Saya akan tunjukkan hadisnya apa yang harus umat muslim lakukan ketika Anda bertemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan. Sebentar. Teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena selalu saja ada orang-orang Islam baru yang nggak tahu ini. Jadi teman-teman Kristen itu jangan bosan kalian. Bang, kok temanya itu terus, Bang? Ya karena mereka juga nggak ngerti yang ini aja, mereka nggak ngerti. Gimana? Jadi harus kita ulang-ulang lagi. Bang Edis, sebentar. Kamu itu kalau ngomong itu yang benar dong. Saya kan mau menunjukkan ini Bang ininya. Jangan marah-marah. Itu hanya merampok dompet jemaat kau. Jangan kau merampok dompet jemaat. Saya akan tunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Coba bacakan ini. Bacakan. Baca Bang. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, apa yang harus kau lakukan? Mana Yahudi di sini, Bang? Ini apa? Bisa baca?
Janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani jika kalian bertemu dengan mereka di jalan apa? Apa? Persempitlah jalan mereka. Itu ajaran Muhammad. Makanya kamu harus jadi musuh Yahudi dan Nasrani. Artinya persempit di sini apa itu, Bang? Oke, nih kita bacakan hadis yang lain. Bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Nih, janganlah kalian memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Nih, banyak ini hadisnya nih. Banyak hadisnya. Nih ya, nih saya bacakan lagi. Apabila ya, nih ada kebutuhan hajat untuk memulai salam, maka tidaklah mengapa. Oh, ini sebentar nih. Ini bukan hadis. Nih hadis nih. Ini yang hadis-hadis nih. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan, persempitlah mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Itu yang harus kalian lakukan, tapi kalian tidak mau melakukannya lagi karena kalian sudah tidak percaya ajaran Muhammad. Betul itu, Bang. Betul. Sekarang betul. Sekarang persempit itu kasih jalan lurus kecil. Ya, gitu, Bang. berarti betul sekarang Anda sudah mengiyakan bahwa Anda kalau mau jadi orang Islam harus memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? Bukan Yahudi, kan? Nasrani itu yang makanya saya bilang teman-teman, sabar. Kita harus sabar menghadapi orang-orang Islam yang memang mereka tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Mereka ini beragama, teman-teman, cuman karena warisan, karena ikut-ikutan. Makanya saya bilang mereka ini adalah robot-robot yang dikasih baterai. Iya, kalian tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan kamu, jika kamu bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Mau Anda tutup-tutupi gimana lagi? Sekarang sudah mengakui kan? terus Iya, makanya saya bilang mustahil seseorang menjadi muslim tapi di detik yang sama atau di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itulah ajaran agama Islam dan Anda harus iakan itu. Nanti dibilang penistaan, Bang. Oke ya. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apa responmu terhadap video yang barusan kita putar, kita dengarkan? Tentu saya berharap dari teman-teman untuk terus boleh memberikan komentar yang baik, yang positif, yang membangun. Tidak perlu meniru cara orang lain berkomentar dengan cara menghujat, merendahkan, atau dengan lain sebagainya. Karena firman Tuhan sudah mengantisipasi kalau kita memberi hak jawab kita atau memberi pertanggungjawaban kita harus dengan lemah lembut, bisa tegas tapi tidak perlu dengan cara yang rendahan begitu ya, supaya setiap pesan dari firman Tuhan yang kita sampaikan itu dapat mendarat dan kiranya menggugah hati mereka untuk melihat kebenaran yang sejati, tentu kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Itu harga mati. Saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak ya begitulah para polemikus, begitulah para ustadz atau para orang-orang yang suka menafsirkan Alkitab sesuka mereka. Nanti kalau dibalik keadaannya, misalnya kita yang membalas seperti itu, maka akan terjadi apa? Ya seperti saya katakan di awal tadi, mungkin besok sudah terjadi rame-rame gitu ya. Rame-rame supaya orang yang memberikan argumentasi itu ya dibungkam begitu ya. Udah terjadi kan yang tahun lalu viral di Medannya, langsung diseruduk ke rumah gitu ya. Aneh-aneh sebenarnya gitu ya. Kalau memang kita beragama itu sudah dewasa dan bisa kita membuka ruang untuk saling bertanya, saling mengkritisi, maka semestinya tidak ada ruang untuk seruduk menyeruduk begitu ya, atau tuduh penistaan dan dinista gitu ya. Karena sudah open minded semua, sudah terbuka pikirannya semua, memiliki cara pandang yang bagus terhadap keyakinan bahwa keyakinan kita itu tidak mungkin ternodai begitu ya dengan cara apapun oleh orang lain. Kalau dalam kekristenan ya udah terbiasa memang diperlakukan seenaknya, dalam arti begini, kekristenan itu sejak berdirinya dalam kitab sucinya, dalam imannya, dalam perjalanannya, maka sudah banyak orang yang ingin membelokkan, menyimpangkan pengajaran kekristenan itu. Apakah berhasil? Tentu tidak. Tidak akan mungkin ada orang yang berhasil membengkokkan kebenaran itu walaupun ceritanya dimirip-miripkan. Catat itu. Tidak akan mungkin bisa dibengkokkan oleh siapapun. Tidak mungkin. Mau menyerupai, mau petinggi apapun, tidak mungkin dapat membengkokkan Kristus adalah kabar baik itu. Kristus itu manusia, firman menjadi manusia. Tidak mungkin bisa seseorang membengkokkan manusia yang pernah hidup. Kalau ceritanya yang dituliskan para saksi mata, mungkin bisa juga dimirip-miripkan, tapi tidak bisa juga itu disimpangkan atau dibuat menjadi berita yang halusinasi gitu. Pasti akan ada banyak, karena firman itu akan dijaga oleh sang
yang maha kuasa gitu ya. Karena kalau kebenaran itu dan disebut dia terang, maka tidak mungkin dikalahkan oleh fiksi atau dikalahkan oleh cerita-cerita halu, nggak mungkin tuh ya. Jadi teman-teman, mari kita berpikir cerdas. Kalau keyakinan kita itu memang benar-benar berdiri berdasarkan fakta sejarah dan menjadi pelaku sejarah, mau sampai kapanpun kalau ada orang mau membengkokkan cerita itu tidak akan mungkin berhasil. Catat itu. Nah, kembali kita kepada video sebelumnya teman-teman yang kita dengar. Orang tersebut memang kan luar biasa menjelaskan iman kekristenan. Ya diharapkan sih tetap rendah hati, tetap memberikan ruang yang baik supaya ketika kita menyampaikan pesan firman Tuhan itu tidak sia-sia, dalam arti tidak langsung menolak. Jadi dari kelemah lembutan, ketegasan harus ditunjukkan di situ ya. Jadi tetaplah kita dukung setiap apologetik Kristen yang terus berjuang untuk memberitakan kebenaran dari media, oke? Teman-teman, kalau seperti yang dikatakan oleh Muslim tadi ya, itu sangat luar biasa. Kalau misalnya kita balikan kepada mereka, maka akan terjadi seruduk-seruduk tadi gitu ya. Yesus itu tokoh fiktif. Aduh, nggak usah tanya orang yang sekolah teologi ya, tanya saja anak sekolah minggu ya, mungkin lebih pintar daripada yang apa tadi itu ya, yang membuat argumentasi seperti itu. Yesus tokoh fiktif. Anak sekolah minggu mungkin akan menjawab, omong dari mana lah kamu ini? Kok bisa ngomong Yesus tokoh fiktif yang tidak pernah terjadi atau apapun itu? Nanti kalau dibalik ya susah gitu ya kan. Kita bisa membuktikan ada yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahkan penulis-penulis sejarah juga membuktikan sepertinya ahistoris gitu ya. Aduh, kalau disebut Yesus itu fiktif, kasihan sekali ya. Maka serangan yang pertama bukan kekristenan sebenarnya. Serangan pertama itu kepada diri mereka sendiri gitu ya. Karena mereka selalu ngeklaim bahwa Yesus itu adalah Isa gitu kan. Maka kalau mereka bilang Yesus itu tokoh fiktif, lalu mereka meyakini bahwa Yesus adalah Isa, maka dengan sendirinya menyerang agamanya sendiri kan. Luar biasa. Semua itu akan bertolak belakang dan menampar diri mereka sendiri kan. Yesus itu bukan tokoh fiktif. Dia benar-benar ada dan dia benar-benar hidup dan dia benar-benar memberi pengharapan bagi umat manusia. Ya, tidak ada mungkin orang mau mati bagi berita yang nggak benar. Ya, pasti karena kebenaran dan disaksikan dan membawa kehidupan pernah terjadi, mau mati untuk dia kan. Sederhana itu. Maka saya nggak terlalu kepengen panjang untuk menanggapinya. Oke, teman-teman yang terkasih ya, semoga kita cerdas lah. Jangan terlalu baperan kalau dikritisi. Jangan sampai seperti Anda mengkritik kekristenan sesuka-sukanya. Tapi ketika Anda dikritik justru ya agak sedikit mudah panas begitu, oke? Salam cerdas, salam waras, kiranya kasih Kristus yang terus memberkati kita. Sebarkan video ini ke banyak orang supaya melalui video-video yang kita tayangkan banyak orang yang mendengarkan Injil Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.